Kenaikan harga pupuk yang memberatkan petani dalam mengolah tanaman. Tak hanya kebutuhan pokok yang melonjak harganya, para petani juga kebingungan mengenai harga pupuk yang melonjak tinggi. Bagi tanaman cabai, setiap minggunya harus disemprot berbagai jenis obat-obatan tanaman untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan memperpanjang umur tanaman cabai. Tidak hanya pupuk saja, obat-obatan tanaman lainnya juga melonjak naik. Kondisi ini memaksa para petani untuk membeli pupuk dengan harga yang dapat dikatakan 100% naik dari harga biasanya. Iya, jadi kalau kita belajar tentang harga pupuk tentu dipengaruhi oleh demand dan supply. Kalau kita menyerahkan pupuk kepada pasar, tentu harga pupuk ditentukan oleh permintaan dan penawaran pupuk. Masalahnya sekarang pupuk kan tidak hanya menjadi ranah dari pasar, pemerintah ada terlibat di dalamnya melalui intervensi pemerintah melalui harga pupuk bersubsidi. Nah, di dalam harga pupuk bersubsidi tentu pemerintah ikut ada di dalamnya untuk melalui membantu petani untuk kesempatan mereka bisa mendapatkan pupuk dengan dukungan pemerintah. Kalau ditanya apakah misalnya itu akan mempengaruhi kepada petani, pasti kenaikan harga pupuk akan memberatkan petani, khususnya petani kecil. Mengapa memberatkan petani kecil? Pertama, kalau kita belajar tentang petani, mereka memiliki kendala. Kendalanya salah satu kan modalnya terbatas. Kalau misalnya saya petani, harga pupuk naik, maka dengan modal terbatas, maka jumlah pupuk yang saya dapatkan untuk kegiatan budidaya saya semakin berkurang. Nah, dalam benak petani tentu dia memahami bahwa kalau tanaman tidak diberikan pupuk, maka tanamannya produksinya akan berkurang. Nah, jadi lebih memberatkan kepada petani kecil, bukan tidak memberatkan kepada petani besar, tetapi melihat dua kondisi ini, petani kecil dan petani besar, pasti petani besar lebih memiliki modal. Kenaikan harga pasti menambah biaya produksi. Tetapi karena dia petani besar, identik dengan dia punya sumber daya, modal, maka kesempatannya akan lebih mampu untuk membeli pupuk meskipun harga pupuk mengalami kenaikan. Jadi dua-dua akan terkena dampak daripada kenaikan harga pupuk, tetapi dampak yang paling besar akan dirasakan oleh petani yang lebih kecil. Itu kondisinya, jadi kelompok ini masing-masing mendapatkan dampak karena kenaikan harga pupuk. Para petani mengeluh karena harga pupuk naik 100%. Itu pun kami coba untuk menanam tanaman, walaupun itu pun belum tentu harga penjualan kami nanti harganya tinggi. Kami minta kepada pemerintah supaya harga pupuk distabilkan. Bahkan bantuan pupuk pun seperti urea, poska kadang tidak ada. Maka kami mempergunakan pupuk luar negeri. Kami sangat berharap kepada pemerintah supaya harga pupuk distabilkan. Tanam-tanaman kami tanam, mudah-mudahan harganya tinggi agar kami tidak rugi untuk bertani. Banyak juga para petani mengganti tanam-tanamannya dengan menanam ubi, kol dan sayur-sayuran untuk mengurangi biaya tanaman. Tanaman tersebut tidak begitu banyak membutuhkan pupuk atau obatan tanaman dibandingkan seperti cabai dan bawang. Kurangnya pupuk subsidi dari pemerintah juga membuat para petani merasa kecewa. Seharusnya pemerintah mengantisipasi dengan cepat agar tidak ada kejadian seperti sekarang ini. Beli para petani berkurang tapi karena harga tanaman melonjak, jadi nggak terlalu pengaruh juga, cuma minat belinya berkurang dari sebelumnya. Kalau tanaman naik, pupuk naik, nggak terlalu pengaruh sama petaninya. Tapi kalau pupuknya naik melonjak, terus tanaman murah turun, itu sangat berdampak besar. Ini nggak terlalu berdampak karena saat ini tanaman melonjak. Contohnya cabai sudah 42, bawang 43, kol 5.000, kol 5.000.
apalagi terong 6.000, jadi nggak terlalu tinggi pengaruhnya sekarang ini ya. Kalau sebelumnya agak tinggi juga karena waktu sebelum yang lalu lah katakan itu anjlok kan, sudah tanaman anjlok pupuk naik, itu minat beli sangat berkurang. Jadi kalau kita bicara pupuk, maka identik dengan pupuk kita di Indonesia dengan ada pabrik-pabrik yang baik milik pemerintah, itu bahan bakunya kan dari luar. Kalau bahan bakunya dari luar berarti kita harus import dari luar. Maka kalau harga bahan baku naik dari luar, maka itu akan meningkatkan biaya produksi perusahaan. Tentu perusahaan akan menaikkan harga jual pupuknya kepada masyarakat. Kalau ditanya bagaimana caranya mengatasi untuk harga pupuk tersebut bisa diatasi, maka bicara tentang pertanian harus ada campur tangan pemerintah. Jadi masalah pupuk tidak bisa diserahkan ke pasar, tetapi harus ada intervensi pemerintah masuk di dalam hal keperluan untuk pupuk. Itu yang saya katakan tadi, bahwa kalau kita bicara pupuk dalam konteks negara kita, maka bicara pupuk kita tidak bisa melupakan adanya intervensi pemerintah. Dan kita tahu, makanya ada kebijakan pupuk bersubsidi, di mana pemerintah setiap tahunnya menentukan harga pupuk bersubsidi, jenis pupuk bersubsidi, dengan tujuan apa? Petani yang kendala modal tadi bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah melalui dukungan harga pupuk bersubsidi. Jadi poin pentingnya bagaimana mengatasinya, maka ada dua hal. Satu sisi, bahwa kalau itu faktor dari luar, kita tidak bisa mengatasi bagaimana mengatasi kenaikan harga pupuk. Tetapi kalau misalnya ada campur tangan pemerintah, maka disitulah kita bisa mengatasi kenaikan harga pupuk ini. Jadi tergantung apakah pemerintah terlibat di dalamnya atau pemerintah tidak campur tangan di dalam hal masalah pemupukan ini. Jadi bagaimana kita menguranginya? Tentu sebagai perusahaan industri pupuk, tentu dia tidak menginginkan dia berproduksi, dia menjual pada harga yang merugikan dia, perusahaan tersebut. Tentu dia harus menjual di atas harga rata-rata. Harga rata-rata tentu adalah biaya produksinya dibagi dengan produksinya, itulah harga rata-ratanya. Kalau misalnya harga biaya rata-rata pupuk misalnya katakanlah Rp1.000 per kilogram, tentu perusahaan tidak mau menjual Rp1.000 per kilogram. Tentu dia menjual lebih tinggi dari Rp1.000 karena perusahaan tidak mau rugi. Mereka sudah mengeluarkan biaya produksi untuk menghasilkan pupuk. Jadi bagaimana solusinya supaya harga pupuk tidak naik? Pemerintah harus ikut campur tangan di dalam hal pupuk di negara kita. Hanya itu aja. Kalau kita serahkan kepada petani, maka mereka akan memiliki kendala untuk mendapatkan pupuk untuk kebutuhan kegiatan budidaya mereka. Jadi kita tidak mungkin mengintervensi, melarang supaya harga pupuk tidak naik. Karena kenyataan sekarang, dalam kondisi sekarang kan harga pupuk kan sedang trennya kan naik. Kalau kenapa naik? Ya pertama biaya produksinya kan naik. Nah disitulah pentingnya campur tangan pemerintah supaya pupuk ini bisa terjangkau oleh petani kita, yang kita tahu kendalanya adalah di dalam hal keterbatasan di dalam modal.